serta jangan lupa untuk Mantai Yaska, like, komen, share, subscribe. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga tatkala kematian menghampiri salah seorang di antara mereka, maka orang yang sudah ditetapkan kematian itu akan berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ini ke dunia, walau barang sedikit saja. Bukan untuk ngecek status Facebook atau ngecek barang dagangan, bukan juga untuk hal-hal duniawi yang lainnya. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, supaya aku ini bisa beramal salih di waktu-waktu yang ketika aku masih hidup di dunia, ya Allah. Di waktu yang ketika Engkau berikan nikmat iman, nikmat sehat, aku tinggalkan waktu tersebut. Habis asar, ada sunnah tidak dari Rasulullah? Ada. Baca zikir apa itu? Ayatul Kursi berapa kali? Sekali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kita baca ini bukan hanya sekedar supaya kita terlindungi dari gangguan jin atau sihir. Nanti kita bahas. Maka semoga ya nasihat singkat ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi, agar saya, hamba Allah yang fakir ini, dan Anda semuanya diberikan karunia Allah berupa hidayatul irsyad dan hidayatul taufik, sehingga kita dibimbing Allah dan diberikan pertolongan Allah untuk apa? Untuk beramal solih dan tidak lereng jadi wong apik menurut Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman-teman semuanya, setelah ini nanti akan dilanjut sesi sama Ustadz Faizal nanti malam ya teman-teman. Jadi pengumuman umrohnya juga nanti ada di sesinya Ustadz Faizal. Jadi nanti teman-teman bisa nyanyi lagu Raihan itu. Enggak, tapi Raihan yang beneran, yang labbaik Allah, bukan begitu sulit ya. Baik, langsung kita lanjut ke yang berikutnya, tausiah atau nasihat singkat dari Ustaz Heru Kusmadi dari Surabaya. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil akhir jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ukhti, akhwat yang masya Allah, yang selalu berharap punya pasangan yang tampan plus mapan dan tentunya yang beriman, dan juga teman-teman ikhwan yang saat ini masih single, semoga harapan-harapan terbaiknya Allah karuniai anugerah dengan lapis-lapis kehidupan yang penuh dengan berkahnya. Ada sahabat yang hatinya api sekali, Jabir bin Abdillah, ketika melihat Rasulullah kelaparan, lalu punya niatan yang baik, menyiapkan makanan untuk Rasulullah dengan bersinergi dengan istri tercintanya. Ketika Jabir mendatangi Rasulullah dengan niatan yang apik itu, ternyata dengan bisikan yang lirih berucap, ya Rasulullah, datanglah ke rumahku, aku sudah siapkan makanan, minuman hanya untuk engkau dan beberapa sahabatmu. Ketiba Rasulullah ternyata bangkit dari tempat duduknya, langsung berucap, ya ahlal khandaq, inna Jabiron qad sana'a surah. Wahai seluruh penggali parit, sesungguhnya Jabir sudah menyiapkan makanan untuk kita, dan jumlahnya ternyata 3.000-an. Yang disiapkan hanya untuk 5 orang, ternyata yang hadir 3.000-an. Sebagaimana masya Allah di depan saya ini sungguh sangat membludak sekali, maka tidak ada tempat yang ngaji yang keren seperti ini di Jogja khususnya, kecuali di teras dakwah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Jabir khawatir, cemas, tidak tenang, dirinya penuh dengan gundah gulana. Lalu secepatnya kembali ke rumahnya, kemudian menyampaikan apa yang terjadi. Istrinya pun kemudian mengucapkan muh.
Tapi menariknya ada pesan dari Rasulullah sebelum Jabir kembali ke rumah. Poinnya di sini, teman-teman. Jabir kemudian mendapatkan sebuah pesan, la tunzilunna burmatakum wala tahbizunna ajinakum hatta ajia. Jangan kamu buka tutup tungkunya, jangan kamu pindahkan. Ternyata apa? Itu bukan sebatas kalimat informasi, tapi itu adalah sebuah kalimat solusi. Apa yang terjadi? Jabir taat dengan pesannya Rasulullah. Meskipun kekhawatiran itu ingin untuk membuka tutup tungkunya itu apakah cukup atau tidak, tapi pesan Rasul tetap kemudian ditaati. Apa yang terjadi? Kalau seandainya Jabir membuka sedikit saja tutup tungkunya, dia menyalahi pesan Rasulullah. Tapi realitanya Jabir menutup hadis ini dengan sebuah kalimat, wahum uluf, mereka semuanya itu ribuan. Wa uqsimu billah, aku bersumpah karena Allah, laqad akalu tsumma taraku wan harafu, mereka semuanya makan, mereka semuanya kenyang, mereka semuanya meninggalkan rumahku. Wa inna burmatana latabidu kama hiya wa inna ajinana latabidu kama huwa. Dan ternyata makanan yang ada semuanya tetap sedia kala. Pesannya teman-teman, seandainya Jabir tidak menganggap ucapan Rasulullah itu sesuatu solusi, bisa jadi ceritanya akan berubah. Maka duduknya kita bermajelis bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad di sini, apa yang beliau sampaikan tidak hanya berhenti di sebuah status informasi-informasi verbal yang disampaikan beliau. Di situ ada sebuah solusi. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu kita, dan kita berharap semoga Allah selalu senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman. Cinta kita kepada para ulama, cinta kita kepada orang-orang yang berilmu, semoga itu menjadikan cinta Allah turun kepada diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Al-Habib Ja'far. Saya tidak berani mengambil kisah dari Al-Quran bin, karena katanya di Jogja khusus untuk kisah tadabbur, kisah-kisah Al-Quran, katanya hanya dispesialisasi oleh beliau. Jadi saya ngambilnya dari hadis saja, Bib, ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kami persilakan kepada Habib Ja'far untuk ceramah singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya muliakan para asatidz, Ustaz Tuan Ibu Abdul Somad, Ustaz Lukman, Ustaz Salim, dan Ustaz Heru serta Ustaz Faizah. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat berkumpulnya kita sore hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwa saya pernah membaca Al-Quran itu berkali-kali, lalu saya dapati ada 90 ayat lebih di dalam Al-Quran yang menjamin tentang rizki, dan hanya satu ayat di dalam Al-Quran setan menakuti kita dengan kefakiran, asyaitanu ya'idukumul faqra. Tapi manusia lebih percaya setan ketimbang percaya jaminan dan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Di antaranya kita gagal mendefinisikan rizki. Banyak di antara kita yang menganggap rizki itu uang. Jadi kalau nggak punya uang seakan-akan nggak punya rizki, seakan-akan menjadi miskin. Padahal rizki itu adalah segala macam kebaikan yang diberikan Allah kepada hamba. Duduknya kita di majelis ilmu itu rizki. Kita bertemu dengan para tuan guru di sini, masya Allah. Saya belajar banyak dari Ustaz Abdul Somad, padahal beliau tidak menyampaikan apapun ketika duduk berdua. Hanya dengan melihat diamnya saja, seakan-akan saya membaca buku yang tidak ada tintanya dan tidak ada kertasnya. Ketika saya ngobrol sama Ustaz Lukman, saya tidak pernah merasa bahwa saya murid yang belajar sama guru. Seakan-akan kakak yang sedang nasihati adiknya, saya tidak merasa canggung. Walaupun saya ngefans sama Ustaz Salim, sampai kalau duduk terlalu lama bingung mau ngomong apa, tapi beliau masya Allah sering memberikan nasihat-nasihat.
Ustadz Heru baru Ustadz pertama kali ketemu, tapi menyambut kita layaknya keluarga yang sudah lama tidak pernah ketemu. Kalau sama Ustadz Faizal saya takut gitu ya. Kalau sama Ustadz Faizal tuh khawatir kalau saya duduk sama beliau yang kesurupan karena nggak kuat melawan jin saya. Sorry ya, sorry. Banyak sekali macam-macam rizki. Puncaknya rizki adalah ilmu. Seperti yang dikatakan Nabi Sulaiman, atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Penghalang rizki adalah maksiat. Maksiat paling kecil adalah cemberut. Pelancar rizki adalah ibadah dan taat. Datangnya antum di sini adalah ketaatan. Maka mari kita saling mengingatkan saudara-saudara kita, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, supaya Allah lancarkan rizki kita semua. Supaya duduknya antum sore hari ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman antum untuk menyerap semua ilmu-ilmu dari para tuan guru yang sudah hadir di sini. Sekian, kalau terlalu banyak bicara mohon maaf Ustaz. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke Ustaz Lukman ya Mas Fredo, karena di akhir nanti itu kita ada tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Kepada Ustaz Lukmanul Hakim kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ojo leret ngaji Quran. Bicara Quran ini saya ingat sama kulit kambing. Ilmunya dari Ustaz Salim. Ada yang tahu kulit kambing? Tahu ya? Kalau dia berkawan, saya pakai bahasa Pontianak, ada apa kan? Kan udah sering nonton Upin Ipin. Tak apa. Iya ke? Udah biasa nonton YouTube, berarti udah paham. Mau pakai bahasa Indonesia takut salah-salah nanti saya. Kulit kambing itu, abang kakak ayah bunda semuanya, kalau dia berkawan sama kayu, dia jadi beduk. Kalau agak bagus sedikit, dia jadi rebana, dibawa-bawa sama ibu-ibu majelis taklim. Tergantung juga, kalau jadi anggota tidak ditarik, tapi kalau tak jadi anggota ditarik rebana. Nah, yang tidak paham ini berarti tidak tahu, terlalu muda. Kalau ibu majelis taklim paham tuh. Ada yang ngasih bantuan sebelum coblos, coblosan. Begitu tak jadi anggota, ditarik rebananya. Di Pontianak kayak gitu. Di kampung saya. Di mana kejadiannya? Di kampung saya. Udah dipasang karpetnya, begitu tak jadi, tarikin karpetnya. Masya Allah. Kulit kambing berkawan sama kayu jadi beduk. Dipukul orang. Ada yang pukul pakai tangan namanya rebana. Kalau di masjid dia dipukul pakai kayu. Jebol itu kulit kambing. Kalau bisa dia teriak-teriak, salah pilih kawan aku katanya. Salah pilih kawan. Apa katanya? Salah pilih kawan. Tapi kalau kulit kambing ini berkawannya sama minyak goreng, jadi apa namanya di sini? Nah, jadi ramba, krecek, sengsara itu kulit kambing. Digoreng, udah digoreng, kasih sambal, masuk mulut, dikunyah, digigit, ditelan, dibuang. Selesai kulit kambing. Nangis ngomongin kulit kambing. Nah, itu nangis lapar atau panas kata mama saya. Anak kecil kalau nangis jangan dimarah. Kamu malu-maluin mama aja,
nangis ya? Enggak saya. Ya, yang nangis ayah kasih hadiah ya sayang ya. Beli es krim. Ini beli es krim. Kasih. Beli es krim. Beli es krim. Anak nangis tuh dua. Satu lapar, yang kedua kepanasan. Ayo Bu, nangis Bu. Ibu-ibu anak-anak yang lain jangan dicubiti Bu. Ya. Kata mama saya gitu, Bang, kata mama saya, kalau nanti anak, kalau bahasa Pontianak nih, kau aku ya, kan biasa satuan guru kalau kita Melayu pakai kau tuh, ya biasa gitu. Kata mama saya, Bang, kalau anak kau nangis, jangan langsung dimarah. Itu ada sebab dia nangis. Anak kecil tuh nangis dua, satu lapar, yang kedua dia kepanasan, bajunya sudah tidak enak. Cepat-cepat mandikan. Ingat benar saya petua mama saya itu, begitu saya punya anak, alhamdulillah anak saya dua laki-laki, dua perempuan. Ada yang salah statement saya? Betul kan? Begitu anak saya nangis, saya tidak langsung marah, datang langsung saya bilang, karena saya dipanggil ayah, mau telur dadar atau telur mata sapi? Ayah yang gorengkan atau bunda yang gorengkan? Ayah yang gorengkan. Langsung masak, kasih makan. Senyap. Karena logika tanpa logistik anarkis. Oke? Maka yang suami mana suami? Perempuan itu cuma mau satu. Mana suami? Pura-pura lupa. Suami itu atau istri itu cuma mau satu, semuanya. Ajak makan, ajak jalan. Coba bilang. Transfer. Jadi istri soleha maksudnya. Ya kan? Balik lagi kulit kambing. Kulit kambing kalau berkawan sama satu ayat Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lanjut. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Lanjut. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Lanjut. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Coba Ustaz Faizal lihat mana yang jinnya keluar sih. Ada tanda-tanda keluar sih. Soalnya Ustaz Faizal begitu dibacakan ayat kursi langsung nunduk. Takut saya, ini pasti keluar semua orang-orang ini. Bagaimana nasib kulit kambing tadi yang bersahabat dengan satu ayat Al-Quran? Langsung dipajang di dinding, diletak di atas. Ada yang berani goreng? Wah, jadi aku setelah goreng ayat kursi itu. Belum coba ya? Apa nasibnya? Di atas. Baru satu ayat Quran. Gimana kalau dia jadi sampulnya Quran 30 juz? Kulit kambing ini jadi sampul, dicium-cium, dikasih parfum, diletak di kepala, disimpan di tempat yang mulia. Coba tepuk sebelahnya bilang, itu kulit kambing. Itu kulit kambing. Salah pilih teman, salah nasibnya. Saudaraku, kamu bukan kulit kambing. Selama ini bersahabatnya sama siapa? Kalau tengok nasibnya, dompetnya minta ampun tiap hari, ya kan? Saldo minta maaf. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi, itu maksudnya.
berarti salah pilih. Malam turunnya Quran disebut Lailatul Qadar. Bulan turunnya Quran disebut Nuzul Quran. Maka ayah bunda abang kakak, penutup nih, segala sesuatu sebelum dikasih tulisan. Saya udah tahu tulisan waktu habis. Kan bisa baca jarak jauh. Segala sesuatu, ikut saya. Segala sesuatu yang mendekat kepada Al-Quran pasti mulia, dan dimuliakan. Apa kalimatnya? Semoga kita semuanya dimuliakan Allah. Wasilah Al-Quran. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Lukman. Langsung saja ke Ustaz Salim Afilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Riwayat dari guru kami Kiai Haji Nur Asnawi Khalil Pelausan, dari guru beliau Kiai Haji Zubair Dahlan Sarang Rembang, abahnya Kiai Haji Manun Zubair. Dari gurunya Kiai Zubair Dahlan Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, kakeknya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, tentang seorang yang istiqomah baca Quran tapi dicurigai su'ul khatimah. Karena orang ini yang rajin baca Quran, pada suatu hari baca Quran sampai di surah Yasin, di ayat yang berbunyi inni qila dkhulil jannah, katakan kepadanya masuklah ke dalam surga. Ojo leren ngaji Quran, dimanapun berhenti, insya Allah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإنك غافر